Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrul Fatana, NIM 20210101008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengatur kelas pada buku Journal Center Educational Psikologi edisi 5 bab 14 dengan submateri mengapa kelas butuh dikelola secara efektif dan menulisan lingkungan fisik kelas. Mengapa kelas butuh dikelola secara efektif? Yang pertama adalah masalah manajemen di ruang kelas sekolah dasar dan menengah yang memiliki banyak masalah manajemen yang serupa namun memiliki waktu yang berbeda. Oleh sebab itu, guru sekolah menengah harus membuat pembelajaran di kelas bergerak lebih cepat dan mengatur waktu secara efektif karena kelas pada periode ini sangatlah singkat. Selanjutnya, kelas yang penuh sesak, rumit, dan berpotensi penuh kekacauan. Ada 6 karakteristik yang mencerminkan kompleksitas kelas dan potensi masalah. Yang pertama, ruang kelas multidimensi. Yang kedua, aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Yang ketiga, segala sesuatu yang terjadi secara cepat. Yang keempat, peristiwa yang seringkali tidak dapat diprediksi. Yang kelima, adanya sedikit privasi. Yang keenam, ruang kelas yang memiliki sejarah. Selanjutnya, memulai dengan awal yang benar. Kunci untuk mengelola kompleksitas kelas adalah dengan berhati-hati dalam beberapa hari dan minggu pertama sekolah. Untuk mencapai tujuan ini, guru harus terlibat dalam perencanaan lanjutan sebelum tahun ajaran dimulai untuk menentukan bagaimana seorang guru mengelola kelas pada hari pertama dan selanjutnya. Sebab minggu pertama sekolah adalah harapan, aturan, dan rutinitas yang akan membantu pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar serta mengembangkan lingkungan kelas yang positif. Selanjutnya, petunjuk penegakan iklim kelas yang positif. Ada beberapa cara menciptakan lingkungan kelas yang positif. Yang pertama adalah masa kecil atau prasekolah, yang kedua sekolah dasar, yang ketiga sekolah menengah, yang keempat adalah SMU. Selanjutnya, tujuan dan strategi manajemen kelas yang efektif memiliki dua tujuan yang sama. Yang pertama adalah untuk membantu siswa menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan lebih sedikit waktu untuk aktivitas yang tidak berarah tanpa tujuan. Yang kedua, untuk mencegah siswa mengembangkan masalah akademis dan emosional. Yang ketiga, yaitu mengelola instruksi manajemen kelas yang tidak hanya melibatkan perilaku siswa tetapi juga mengelola instruksi. Selanjutnya, merancang lingkungan fisik kelas. Yang pertama, prinsip pengaturan ruang kelas. Ada 4 prinsip dasar yang dapat digunakan untuk mengatur ruang kelas. Pertama, mengurangi kemacetan di suatu daerah lalu lintas yang tinggi, artinya gangguan seringkali terjadi di dalam lingkungan kelas. Oleh sebab itu, pisahkan area satu dengan yang lain sebanyak mungkin dan pastikan dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, pastikan siswa dapat dilihat dengan mudah, artinya guru memantau semua siswa dalam satu titik. Yang ketiga, jadikan bahan ajar yang sering digunakan dan persediaan siswa mudah diakses untuk memudahkan proses pembelajaran. Yang keempat, pastikan siswa dapat mengamati presentasi seluruh kelas dengan mudah. Atur semua kelas dengan baik agar semua siswa dapat mengamati presentasi tanpa menggeser kursi ataupun merenggangkan leher. Gaya pengaturan. Ada beberapa pertimbangan pengaturan fisik yang mendukung aktivitas dalam kelas. Yang pertama adalah gaya auditorium, semua siswa duduk menghadap meja guru. Yang kedua, gaya tatap muka, siswa duduk saling berhadapan. Yang ketiga, gaya offset, siswa duduk tapi tidak berhadapan. Yang keempat adalah gaya seminar, siswa duduk melingkar membentuk persegi atau membentuk U. Yang kelima, gaya kluster, siswa duduk membentuk suatu kelompok kecil yang terkumpul rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.